warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari KD yang sama, yakni menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Materinya sudah berubah dari pertemuan sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita belajar mengenai buku besar, hari ini kita belajar mengenai jurnal penyesuaian. Jadi pada hari ini saya harap kalian bisa membuat jurnal penyesuaian dengan benar. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi agar data-data menunjukkan saldo yang sebenarnya. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan jurnal penyesuaian, namun kalian buka dulu link YouTube yang sudah saya lihatkan di Google Classroom. 5 menit saja untuk melihat ilustrasi dari pengerjaan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tidak, tapi hanya beberapa akun saja. Misalnya akun beban dibayar di muka. Saya contohkan, misalnya dibayar beban asuransi sebesar 1.200.000 untuk masa 1 tahun pada tanggal 1 Oktober 2019. Ini harus disesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikannya? Kita lihat pada neraca saldo, pada poin misalnya beban asuransi. Kita lihat dulu di neraca saldo, dia memakai pendekatan apa? Apakah memakai pendekatan beban atau memakai pendekatan aktiva? Jika pendekatan beban, cirinya di neraca saldo adalah namanya beban asuransi. Tapi kalau memakai pendekatan aktiva, cirinya adalah nama akunnya adalah asuransi dibayar di muka. Apakah penyesuaian keduanya sama? Tentu tidak. Makanya ada 2 metode itu. Kita hanya memilih salah satu metode saja. Yang pertama, jika dicatat menggunakan metode beban, jurnal penyesuaiannya nanti adalah asuransi dibayar di muka di sebelah debit, sedangkan kreditnya adalah beban asuransi. Besarnya berapa? Kalau tadi kita bayar pada bulan Oktober, maka yang belum terpakai berapa lama? Kita hitung Oktober, November, Desember. Itu 3 bulan yang sudah terpakai. Berarti yang belum terpakai adalah 9 bulan. Jadi perhitungannya 9/12 dikalikan 1.200.000, jadi 900.000. Asuransi dibayar di muka sebesar 900.000 di debit, dan beban asuransi di kredit sebesar 900.000. Berbeda ketika kita menggunakan metode aktiva. Ketika menggunakan metode aktiva, bagaim/, penyesuaiannya? Penyesuaiannya adalah yang terpakai. Berapa lama yang sudah terpakai? 3 bulan. Berarti 3/12 dikalikan 1.200.000. Jadi sama dengan 300.000. Jurnal penyesuaiannya jadi seperti ini. Beban asuransi sebesar 300.000 di debit, dan di kredit adalah asuransi dibayar di muka sebesar 300.000. Itu untuk satu jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan beban dibayar di muka. Apakah ada yang lain mengenai materi jurnal penyesuaian? Ada, misalnya adalah perlengkapan. Jadi di dalam pemakaian perlengkapan, jurnal penyesuaiannya nanti seperti ini. Beban perlengkapan di debit, sedangkan perlengkapannya di kredit. Bagaimana menghitungnya? Perlengkapan yang ada di neraca saldo kita kurangi dengan perlengkapan yang terpakai. Jadi itu hasilnya. Misalnya di neraca saldo ada 1.000, sedangkan pemakaian perlengkapan sebesar 700. Jadi yang menjadi beban adalah 700 tadi. Jurnal penyesuaiannya menjadi beban perlengkapan sebesar 700.000, sedangkan kreditnya yaitu perlengkapan sebesar 700.000. Ketika misalnya belum dibayar gaji karyawan, itu juga harus dilakukan penyesuaian. Bagaimana penyesuaiannya? Seperti ini. Biasanya kita membayar gaji itu adalah dengan kas, tapi karena belum dibayar jadi menjadi kewajiban atau hutang gaji. Di debit adalah beban gaji, sedangkan di kredit adalah hutang gaji. Penyesuaian berikutnya, misalnya pendapatan bunga yang belum diterima.
Bagaimana cara menyesuaikannya? Kita biasanya menerima pendapatan bunga berupa kas, namun karena belum diterima maka penyesuaiannya menjadi piutang bunga di debit, sedangkan pendapatan bunga di kredit. Ada satu lagi mengenai jurnal penyesuaian, yakni pendapatan diterima di muka. Sama dengan beban dibayar di muka, ada dua metode yang bisa dipakai, namun dipakai salah satu aja sesuai data yang ada di neraca saldo. Misalnya pendapatan iklan. Pendapatan iklan kita anggap sebagai hutang kita. Kalau pakai metode pendapatan berarti pendapatan iklan. Sedangkan kalau pakai metode hutang kita memakai iklan diterima di muka. Bagaimana penyesuaiannya? Untuk penyesuaiannya adalah kita lihat dulu di kasnya atau di jurnal umumnya. Pada saat jurnal umum memakai pendekatan pendapatan, kita dapat kas sebesar misalnya 1.200.000, pendapatan iklan sebesar 1.200.000. Sama dengan metode beban tadi, kalau pakai metode pendapatan maka yang belum terpakai. Kalau pendapatan tadi diterima pada tanggal 1 November, maka hanya 1 bulan yang terpakai, yang belum terpakai adalah 11 bulan. Berarti perhitungannya 11 per 12 dikalikan 1.200.000 berarti 1.100.000. Jadi pendapatan iklan di debit sebesar 1.100.000 dan iklan diterima di muka di sebelah kredit sebesar 1.100.000. Itu jika menggunakan metode pendekatan. Apa ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke pendekatan melalui hutang. Jika dicatat menggunakan metode hutang, penyesuaiannya bagaimana? Di jurnal umum pasti bunyinya adalah kas di debit sebesar 1.200.000, di kreditnya adalah iklan diterima di muka sebesar 1.200.000. Maka di AJP iklan diterima di muka sebesar 100 dan pendapatan iklan sebesar 100 juga. Angka ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari yang sudah terpakai, yaitu 1 bulan dari November hingga Desember. Demikian materi jurnal penyesuaian yang saya sampaikan. Setelah ini kita melakukan diskusi. Ayo kita bentuk kelompoknya. Satu kelompok 5 orang ya. Kalau kelompok sudah terbentuk, kita selesaikan dulu materi jurnal penyesuaian mengenai diskusi kelompok. Soalnya sudah saya posting di Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Diskusi kita sampai 10 menit saja, kita langsung melakukan tanya jawab. Kelompok 1 mungkin ada yang ingin disampaikan tentang materi yang ada di diskusi kelompok. Ya, bagus. Itu memang benar jawaban seperti itu. Jadi pada saat membuat jurnal penyesuaian mengenai perlengkapan, kalian harus berhati-hati. Misalnya apakah itu beban perlengkapan atau perlengkapan yang tersisa. Kalau perlengkapan yang tersisa, berarti masih kita harus mencarinya. Misalnya perlengkapan awal 1.000, perlengkapan tersisa 200, berarti yang menjadi beban bukan 200, melainkan 1.000 dikurangi 200 sama dengan 800. Ya, sudah sesuai jawaban kelompok 1. Kelompok yang lain mungkin ada yang menanggapi. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan mengenai jurnal penyesuaian, kita simpulkan pembelajaran kita. Jurnal penyesuaian itu bahwa jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi, biasanya tanggal 31 Desember, dibuat dengan tujuan agar akun-akun menunjukkan data yang sebenarnya. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah tidak semua akun di dalam buku besar atau di jurnal umum diperlukan jurnal penyesuaian, hanya akun-akun khusus atau akun-akun tertentu saja. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Pada minggu depan kita belajar mengenai materi selanjutnya, yakni kertas kerja. Namun sebelum mengerjakan kertas kerja, soal-soal latihan di dalam AJP silakan dikerjakan.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.